الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلباتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أما بعد. Kepada para habaib, para alimul ulama, para kiai, para kesepuhan, wabil khusus yang sama kita cintai dan yang sama kita muliakan, yaitu guru saya dan guru kita bersama Al-Habib Alwi Ibn Ahmad Al-Jufri. Kita doakan semoga beliau beserta keluarga diberikan panjang umur oleh Allah. Mudah-mudahan diberkahi setiap langkah kehidupannya, dimenangkan di dalam setiap perjuangan dakwahnya, dan juga diberikan kemenangan dari dunia sampai akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam penghormatan saya sampaikan kepada Al-Habib Tariq Ibn Syahab, Al-Habib Alwi As-Sajjaf, juga para habaib yang lainnya yang pada malam hari ini banyak hadir bersama kita. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita diberikan panjang umur, sehat wal afiah di dalam taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salam penghormatan saya sampaikan kepada yaitu para alimul ulama yang hadir pada malam hari ini, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan, wabil khusus kepada ajengan syarif. Kita doakan semoga beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi istiqamah dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam sangat istimewa kepada antum semua yang hadir tempat ini, baik kaum bapak juga kaum ibu, pemuda-pemudi. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan panjang umur. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Yang lagi susah Allah ganti dengan kebahagiaan. Yang usaha Allah lancarkan. Yang terpenting kelak kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, dan kita semua masuk ke dalam surganya Allah dan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, setelah puja dan puji syukur kita panjatkan mutlak bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan malam hari ini di tempat yang penuh keberkahan ini. Insyaallah ini tempat menjadi tempat diturunkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat menjadi tempat turunnya pengampunan dari Allah. Ini tempat menjadi tempat turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ahibba'il kiram, tadi telah sama kita dengarkan dari guru-guru mulia kita, yaitu yang telah menyampaikan mutiara-mutiara hikmah daripada, yaitu bercerita tentang salafun saleh, tentang daripada keutamaan bulan suci Ramadan. Bahwasanya saya tidak ingin panjang lebar, hanya ingin mengingatkan teruntuk diri saya pribadi khususnya dan umumnya untuk antum semua, bahwasanya kita punya waktu itu sangat penting dan berharga. Waktu kita bukan kemarin, waktu kita bukan yang akan datang, tetapi waktu kita yang kita miliki adalah hari ini. Sehingga waktu ini sangat berharga bagi kita. Maka sia-sialah, maka celakalah orang-orang yang mereka menyia-nyiakan waktunya. Untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hal yang tidak ada manfaatnya di mata Allah. Berapa banyak pada saat hari ini mereka orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di 3 bulan ini, dari Rajab, Sya'ban, wa Ramadan, insyaallah kita sampai ke bulan Ramadan. Ini adalah bulan di mana di situ ampunan Allah Subhanahu wa taala itu diobral, tadi kata guru kita Habib Bagir Al-Habsyi. Itu maka orang-orang yang sial,
orang-orang yang tidak beruntung, yang mereka tidak memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para salafun saleh, para ulama-ulama kita, mereka itu tidak tul, tidak panjang angan-angan. Karena kenapa? Mereka sangat menghargai waktunya, sehingga mereka tidak terfikir bahwa besok dia akan hidup lagi atau tidak, saudara. Dia nggak berpikir besok hidup lagi. Karena apa? Karena waktu yang mereka miliki hanya saat hari ini, besok dan yang kemarin bukan waktu kita. Waktu kita adalah sekarang. Maka itu semua tidak lain tidak bukan waktu yang kita miliki hanya hari ini. Maka manfaatkan waktu kita sebenar-benarnya untuk bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah ditanya, wahai Imam Ali, kenapa ketika engkau sholat itu khusyuknya luar biasa? Wahai Imam Ali, kenapa ketika engkau sholat itu khusyuknya luar biasa? Apa jawaban Imam Ali? Ternyata tipsnya apa? Tips daripada sholat biar khusyuk. Imam Ali menjawab bahwasanya saya tidak pernah menganggap sholat ini, yaitu bahwasanya saya tidak pernah menganggap besok saya akan sholat lagi. Ini saya anggap adalah sholat terakhir saya, kata Imam Ali. Karena kenapa? Karena beliau menghargai daripada waktu, memanfaatkan waktunya, tidak punya angan-angan yang panjangnya itu untuk apa? Untuk perkara-perkara yang tidak manfaat, untuk perkara-perkara dunia. Tetapi hal itu adalah mereka manfaatkan sebaik-baiknya, karena umur belum tentu kita sampai kepada esok hari, saudara. Makanya luar biasa, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau pernah yaitu diberikan oleh muhibbin 1 jam tangan. Nah, beliau dikasih jam tangan sama satu pecinta beliau. Kemudian ketika datang lagi ini muhibbin kepada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ditanya, Habib jamnya mana? Oh, jamnya ada mati. Nah, kenapa jamnya mati? Saya nggak tahu, kata Habib Abdullah. Kemudian dilihat sama ini muhibbin, ternyata kenapa penyebab ini batunya mati? Jamnya mati? Tidak lain tidak bukan karena batunya habis. Oh Habib, ini jamnya nggak hidup, ternyata batunya mati, wahai Habib. Nah, ini batunya harus diperbaiki, wahai Habib. Kemudian apa kata beliau? Saya tidak punya waktu untuk memperbaiki batu jam tangan karena saya sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat saudara, bagaimana mereka memanfaatkan waktunya. Al-Imam Ghazali, beliau mengatakan bagaimana pentingnya waktu. Kata beliau, waktu adalah modal utamaku, umur adalah modal utamaku. Jikalau aku tidak punya waktu, aku sudah kehabisan waktuku, kehabisan umurku, maka hilanglah daripada modalku, kata Imam Ghazali. Makanya waktu ini kita manfaatkan. Ini di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah. Insya Allah kita sampai kepada bulan Ramadan. Ramadan syahrul qiyam, syahrul syiyam, syahrul qana', yaitu syahrul istiqamah, syahrul ibadah. Ramadan adalah bulan kita untuk yaitu mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu manfaatkan semanfaat mungkin waktu kita agar kita bisa menyiapkan diri kita suci zahir batin untuk menyambut daripada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal amin ya rabbal ya rabbal alamin. Begitulah para ulama, begitu para orang-orang soleh, mereka yang menghargai waktunya, mereka yang memanfaatkan waktunya, sehingga yaitu keseharian mereka, seumur hidup mereka hanya untuk Allah, beribadah untuk Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kita sekarang, apa yang sering setiap hari kita lakukan melainkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, saudara. Para ulama kita, salafun saleh kita luar biasa. Al-Habib Muhammad bin Ali Maula Aidin, beliau bainal maghrib wal isya, beliau selalu membaca surat Al-Ikhlas 3000 kali, saudara. Dari maghrib sampai isya beliau baca 3000 kali surat Al-Ikhlas. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, di masa kecil beliau selalu sholat 200 rakaat dalam seharinya, saudara. Lalu kita bagaimana? Kita khatam apa? Waktu kecil kita khatam apa? Main kaleci.
Main apa lagi? Oh khatam tuh, main kaleci, main petak umpet kita khatam. Enggak, ulama-ulama salafun saleh beliau setiap hari, khususnya Habib Abdullah bin Abdul Haddad, beliau satu hari 200 rakaat sholat dalam usia kecil beliau. Makanya beliau menjadi orang besar. Karena kenapa? Karena memanfaatkan daripada waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Muqaddam Tsani Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf. Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf layanan, yaitu tidak tidur 33 tahun sudah. La lailan wala naharan. Tidak siang, tidak malam hari. Kenapa? Ketika ditanya, wahai Habib, kenapa engkau tidak tidur? Bagaimana aku bisa tidur? Tatkala aku melihat ke kiri, aku lihat neraka. Tatkala aku melihat ke kanan, aku melihat surga. Tatkala aku melihat ke atas, aku melihat arasy Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tidak bisa tidur, kata beliau. Lihat saudara, apa bisa kita amalan mengikuti amalan-amalan mereka? Luar biasa. Al-Habib Umar bin Zain bin Semir, beliau 16 tahun tidak pernah meletakkan punggungnya di satu benda apapun sudah. 16 tahun, artinya walaupun dia tidur, tidurnya nggak pernah terlentang kayak kita. Tidurnya duduk ibadah. Karena apa? Karena asyik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yaitu pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin, setiap hari beliau baca la ilaha illallah 25.000 kali. Ya Allah 25.000 kali. Salawat kepada Nabi 25.000 kali. Apa yang kita amalkan saudara? Ini orang-orang mulia, jelas amalannya luar biasa. Sedangkan kita bukan orang yang mulia, namun kita malas-malasan untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hal tersebut? Apa yang menjadi hal kita enggan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Karena kebanyakan kita terlalu cinta terhadap dunia, saudara. Itu gara-garanya. Terlalu kita cinta dunia, terlalu kita hubung dunia, sehingga kita lupa akan kehidupan kelak yang abadi, yaitu akhirat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim selama 40 tahun beliau sholat subuh dengan wudu isyanya sudah. Syekh Abu Bakar bin Salim sholat subuh 40 tahun pakai wudu ini, pakai wudu isya. Namun orang kumaha? Lamun orang sholat subuh pakai wudu duha, saudara. Ya, kita sholat subuh pakai wudu duha. Anak antum kita sholat pakai wudu duha, saudara. Habib Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun sholat subuh pakai wudu isyanya. Subhanallah. Saya mau tanya, bisa nggak ikutin amalan mereka? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa aja. Sibran bisibrin gadaman ala gadamin dira'an bidira'in, sejengkal demi sejengkal, setitik demi setitik kita bisa mengikuti amalan beliau. Minimal kita ikutin Habib Abdullah bin Husain bin Tahir 25.000 kali sehari baca ya Allah. Kita ambil setitiknya saudara, minimal baca 25 kali cukup saudara. Karena itu kita bisa mendapatkan kemuliaan apa yang telah Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Kita pun akan mendapatkan kemuliaan dari Allah gara-gara kita ikut kepada mereka, saudara. Betul? Betul? Fasyafi masya'u washrab ma'alkum mahum ala yahbak rabbak bislama dan habahum. Al-Habib Ali Al-Habsi beliau mengatakan sedemikian rupa, saudara. Artinya apa? Ikuti amalan mereka salafun saleh. Walaupun kita nggak bisa mengamalkan yaitu sebanyak itu, kita nggak bisa mengamalkan seluar biasa daripada beliau. Minimal kita ambil setitik. Habib Muhammad bin Ali Maulad Dawilah 30 yaitu 3.000 kali setiap bar, yaitu waktu maghrib dan isya baca surat Al-Ikhlas. Minimal kita baca 3 kali ya saudara. Kita ikutin mereka sedikit, insya Allah Allah akan memberikan kepada kita apa-apa yang telah Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal hasil, intinya saudara, kita akan menyambut daripada bulan suci Ramadan. Siapkan zahir batin kita, siapkan lahir batin kita. Jangan hanya persiapan munggah kumaha, bisa kebeli hayam atau hente, bisa masak minah atau hente. Ini kebanyakan di antara kita apa yang dipikir mau masuk Ramadan, munggah na kumaha, engke lebaran baju na kumaha. Saudara, bukan itu kita masuk Ramadan. Hari raya itu bukan baju lebaran, bukan. Laisal Eid liman labisal jadid.
Bukan hari raya kalau hanya untuk baju baru, saudara, bukan. Apa hari raya itu? Hari raya itu adalah apa? Hari raya itu tatkala kita bertambah ketaatan kepada Allah, itu namanya hari raya. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau ditanya, yaitu hari raya engkau itu kapan? Hari rayaku di mana setiap bertambah ketaatan kepada Allah, maka itu adalah hari rayaku. Bukan cuma Idul Adha saja, bukan cuma Idul Fitri saja, bukan Idul Fitri kita memasuk hari raya Id dengan baju-baju bagus saja, bukan, saudara. Tetapi apa? Orang yang merasakan hari raya yang sesungguhnya adalah mereka yang bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketaatan kita ditambahkan oleh Allah. Mudah-mudahan ketaatan kita ditambahkan oleh Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, ya rabbal alamin. Allahumma barik li Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik li Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik li Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa hassin maqasidana. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahlina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani. Ya Rabbi wajma'na wa ahbab lana fi darikal firdaus wa ridwana bil Mustafa salli alaihi wa alihi maharakat al-husa ba'aksana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ketiran kepada Al-Habib Qasim bin Husain Al-Habsyi. Sebelum ditutup dengan doa yang insya Allah dibaca Al-Habib Alwi Isgaf, saya mewakili seluruh panitia